Hai, aku Nadia Hartanto, Minusian 2021 jurusan Sistem Informasi. Nah, sekarang aku mau ceritain pengalaman aku student exchange. Pertama-tama kenapa ya? Kenapa aku tertarik student exchange? Jadi ya menurut aku ya selama kita ada kesempatan kenapa enggak ya, kita ada program 3+1, ada bisa internship dan student exchange, kenapa enggak dua-duanya gitu. Ya udah, aku akhirnya pilih buat satu-satu, internship iya, student exchange iya. Nah, jadi aku pilih Sihan University ini karena aku pertama ngeliat dulu list-list university yang emang kerja sama BINUS ya. Terus aku lihat, aku jujur langsung lihat rankingnya sih, kayak ranking mana yang paling tinggi gitu, yang mana yang termasuk top university gitu, dan salah satunya termasuk Hanyang, dia itu top 5 university di Korea gitu kan. Jadi yaudah aku daftar di sana dan untungnya keterima gitu. Nah, untuk hal-hal yang bisa dipersiapkan buat student exchange itu, pertama-tama itu bahasa. Harus bisa bahasa Inggris lah, jadi harus ada sertifikatnya, TOEFL atau IELTS. Karena kenapa? Karena ya pelajaran-pelajaran di sana itu emang delivered in English gitu. Atau nggak bisa juga tergantung bahasa di university-nya. Misalnya di Korea mungkin ada ya beberapa pelajaran yang delivered in Korean gitu-gitu. Cuman biasanya emang rata-rata pakai bahasa Inggris sih. Nah, emang jadi di sana itu full. Nanti pelajarannya bakal delivered in bahasa Inggris gitu. Jadi kalau nggak ngerti ya susah kan, kayak nggak ngerti profesornya ngomong apa gitu-gitu. Dan kalau aku kebetulan aku kesana pas lagi COVID gitu, jadi sedihnya itu nggak banyak kelas offline. Ada tapi nggak banyak, paling aku cuma lab-lab aja, kayak aku cuma ada lab C++ gitu-gitu. Nah, paling yang agak kagetnya, walaupun pelajaran delivered in English, ya mungkin karena aku di Korea, jadi kayak anak-anak ada campur-campur gitu, dan bahasa Korea aku yang nggak sebagus Inggris gitu. Inggris aku lancar, tapi Koreanya nggak selancar itu, jadi kadang-kadang kayak dicampur-campur gitu. Dan yang susahnya paling ada beberapa profesor yang aksennya kental banget bahasa Koreanya, jadi kayak kurang jelas Inggrisnya gitu. Cuman untungnya pasti ada PPT gitu sih, jadi bisa tetap belajar. Selain bahasa, yang harus disiapin juga adalah pengetahuan kita tentang culture negara tersebut. Nah, kalau kayak aku ke Korea, aku harus tahu kayak sopannya itu gimana untuk berinteraksi dengan teman-teman dan profesor. Contohnya kalau di Korea itu untuk profesor harus lebih hormat ya. Kalau misalnya pakai bahasa Korea juga harus bahasa Korea yang lebih hormat dibandingin ke teman. Begitu kalau ketemu atau apa gitu, kalau pamit lebih ke ada baunya gitu, kalau jadi lebih sopan. Jadi profesornya juga enak gitu ngomong ke kita gitu. Tapi selain itu juga, kita juga bakal belajar banyak culture-culture dari negara lain. Kayak biasanya ada grup project gitu kan. Nah, itu selain bisa sekelompok sama orang Korea, bisa juga sekelompok sama exchange student yang lain. Contohnya kayak dari Eropa lah, dari Amerika lah, gitu-gitu. Nah, itu aku juga sempat ada kaget juga sih, kayak harus adaptasi gitu lah. Ada culture-culture yang beda gitu, cara mikirnya beda gitu-gitu. Tapi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ya pastinya bisa saling tahu culture masing-masing dan saling adapt gitu lah, saling adjust. Nah, kalau student exchange itu harus daftar di jauh-jauh hari emang, kayak 1 semester sebelumnya gitu-gitu harus daftar biar mastiin kayak semuanya udah terpenuhi gitu. Misalnya kalian butuh tes, atau kayak aku butuh tes kesehatan juga sebelum masuk ke sana, itu harus diperhatiin baik-baik. Kalau enggak ya susah masuknya, kayak ke sana itu aku butuh asuransi dan segala macam, itu harus disiapin dari jauh-jauh hari. Kalau enggak bisa ditolak gitu kan visanya dan segala macam. Nah, pengalaman lain ada satu lagi, profesorku yang lain itu, dia itu mintanya kita tiap minggu harus baca berita. Soalnya kan pelajarannya agak bisnis gitu ya. Kita SI, aku SI, jadi aku nggak ada ngambil pelajaran yang bisnis, ada yang programming juga. Nah, yang bisnis ini kita harus baca berita, rajin-rajin, terus habis itu ada case study gitu. Nah, mungkin awalnya agak kaget kali ya, karena case study-nya itu setiap seminggu itu, tiap minggu kita harus baca kayak bisa macam-macam sih, bisa cuma 5 halaman, bisa kayak 20 halaman, jadi kita harus baca, dan pas di kelas kita semua udah harus baca dan langsung diskusi gitu. Kalau kalian nggak baca ya nggak bakal tahu diskusinya itu diskusiin apaan gitu. Tapi profesor sih baik banget dan emang facilitating banget. Kita juga diajak buat aktif gitu. Jadi walaupun itu kelasnya online, tapi kayak kerasa
kayak offline aja sih, kayak ngobrol-ngobrol lagi sama profesornya, kayak nanti dia nanya kayak Nadia menurut kamu gimana gitu, pakai bahasa Inggris tentunya gitu. Selain kegiatan perkuliahan biasa, juga biasanya ada kayak apa ya, klub-klub ekskul gitu juga. Cuman kalau aku sayangnya pas lagi COVID, jadi banyak yang tutup gitu ya. Tapi kalau biasanya bisa masuk, kayak misalnya ada klub fotografi lah, klub pencinta alam, dan segala macam gitu. Nah, kalau aku kemarin, ya sayangnya emang nggak bisa daftar macam-macam. Tapi enaknya jadi bisa traveling juga, bisa jalan-jalan. Jadi student exchange nggak cuma belajar keras gitu juga, tapi juga jalan-jalan. Tapi jangan salah, pelajarannya menurut aku sih jauh lebih susah ya daripada di Indonesia. Kayak culture belajarnya juga beda gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau di Indonesia aku ngerasa kita lebih dicokokin gitu kan. Assignment-nya ya udah bikin program ini, pakai bahasa programan ini gitu-gitu kan. Kayak sama gitu. Nah, kalau di sana tuh beda. Kalau di sana kayak misalnya aku ada pelajaran software engineering, dia tuh lebih kayak, ya udah kamu boleh bikin aplikasi apa aja terserah, pakai apa aja terserah, kamu boleh website, boleh aplikasi gitu-gitu. Tapi yang penting harus ada back-end-nya. Nah, back-end-nya gimana? Ya kamu cari sendiri, terserah gitu. Lebih ke, jadi kita lebih mandiri sih, tapi di satu sisi ya lebih pusing kan, kayak ini mau pakai apa nih gitu-gitu. Tapi di satu sisi jadi lebih kreatif juga gitu kita. Kayak mereka provide sih, contohnya kayak back-end nih, kita dikasih kayak account nih, kita bisa pakai Amazon Student gitu, AWS gitu. Nah, tapi ternyata kalau aku sendiri di tim aku pas dipakai tuh nggak bisa, ini kita cari sendiri back-end yang lain yang gratis gitu-gitu. Tapi profesornya juga baik-baik banget sih. Kalau tahu kita exchange student gitu, dia bakal nyediain waktu yang banyak, mau kita konsultasi dan segala macam juga bisa. Jadi nggak apa-apa sih, nggak usah takut. Tapi emang bakal beda pembelajarannya daripada Indonesia.